Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang gerak melingkar peraturan. Nah, untuk gerak melingkar peraturan itu ada syaratnya dulu nih. Yang pertama, gerak melingkar peraturan itu dia harus mempunyai lintasan yang melingkar ya. Jadi yang pertama dia itu harus punya lintasan yang melingkar, yang nggak sesuai dengan namanya dong, karena dia melingkar. Yang kedua, setelah lintasannya melingkar, syarat yang kedua itu ada yang namanya kecepatan linier ya. Kecepatan linier itu nilainya selalu sama gitu. Kecepatan linier nilainya selalu sama, tetapi arahnya berubah gitu. Itu syarat yang kedua. Tetapi arahnya berubah. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, itu ada yang namanya percepatannya 0 gitu. Nah, kenapa percepatannya 0? Ya karena tadi dia beraturan, ya enggak? Yang namanya beraturan itu percepatannya pasti 0. Itu sama seperti di gerak lurus kemarin ya. Nah, di sini untuk melihat kecepatan linearnya, itu di sini saya gambarkan misal ada kayak gini, ini lintasannya melingkar, ya anggap aja lingkaran sempurna ya gitu. Ini ada pusatnya di sini. Lalu ada benda di sini. Ketika benda ada di sini, kecepatan linier itu dia pasti gini. Nah, arahnya ke sini, ini V. V itu adalah kecepatan linier. Arahnya selalu tegak lurus dari jari-jari gitu. Mana jari-jarinya? Ini jari-jarinya. Nah, gini. Anggap aja lurus ini ya. Ini jari-jari, itu dilambangkan dengan R. Gitu. Nah, ketika benda di sini, ya benda ini kan jalan nih ke sini. Ketika sampai sini, jari-jarinya ini dong. Gimana nilai V-nya? Nilai V-nya selalu sama. Tapi arahnya karena dia tegak lurus, jadinya ke sini. Nah, arahnya ke bawah. Jadi arahnya yang selalu berubah-ubah ya. Ketika di sini bendanya, ini ada jari-jarinya di sini. Ini jari-jarinya, nah dia tegak lurusnya ke sini. Gitu. Ya, ini V-nya. Jadi arah kecepatan liniernya itu dia selalu berubah-ubah. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang besaran fisis pada gerak melingkar ya. Nah, di sini biasanya soal-soal yang sering keluar untuk materi gerak melingkar peraturan itu ada yang namanya hubungan roda-roda gitu. Jadi di sini kita akan bahas ada yang namanya hubungan roda-roda pada gerak melingkar ya. Hubungan roda-roda. Nah, di beberapa buku untuk hubungan roda-roda itu dia dibagi menjadi 3. Tapi di sini saya akan menjadi 2 saja karena ada 2 tipe yang rumusnya sama. Jadi nanti saya gabungkan saja. Yang pertama itu ada yang namanya roda bersinggungan ya. Yang pertama ada yang namanya roda bersinggungan dan roda dihubungkan dengan tali gitu. Dan roda dihubungkan dengan tali ya. Nah, roda bersinggungan dan dihubungkan dengan tali itu gambarnya seperti ini. Kalau yang bersinggungan itu dianya gini. Ini ada roda pertama, kita misalkan anggap aja itu lingkaran. Sini ada roda kedua, yang pasti dengan jari-jari yang berbeda ya. Nah, di sini kita punya jari-jari roda pertama, ini pusatnya. Ini kita kasih nama R1 boleh, atau jari-jari roda pertama. Dan di sini ini kita kasih nama dengan R2 atau jari-jari roda kedua. Nah, itu untuk yang bersinggungan. Jadi dia saling bersinggungan di sini. Ya, di sini dia bersinggungan. Yang kedua, kalau dihubungkan dengan tali, itu biasanya gambarnya seperti ini. Ini ada roda 1, terus ini ada roda lagi. Biasanya kita lihat di sepeda ya. Nah, di sini ada rantai atau ada tali yang menghubungkan antara roda pertama dan roda yang satunya gitu. Jadi di sini kalau misalnya saya tuliskan jari-jari
roda pertama itu R1, di sini ada jari-jari roda kedua itu R2 gitu. Nah, ketika roda bersinggungan atau dihubungkan dengan tali, itu nanti akan ada nilai yang sama. Apa yang sama? Kemarin di besaran fisis gerak melingkar itu sudah saya bahas hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar ya. Nah, jadi di sini kita punya kecepatan linear. Kecepatan linear itu dianya sama untuk roda bersinggungan dan roda dihubungkan dengan tali. Sehingga V1 akan sama dengan V2 gitu. Sehingga di sini boleh kita tulis omega 1 dikali dengan R1 akan sama dengan omega 2 dikali dengan R2. Nah, untuk omega dan V itu juga sudah saya jelaskan. Kalau V itu adalah kecepatan linear, omega itu adalah kecepatan sudut, dan R itu adalah jari-jari ya. Di sini saya tuliskan kembali. V itu adalah kecepatan linear. Kecepatan linear itu satuannya adalah meter per sekon ya. Dan ada omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu satuannya adalah radian per sekon. Nah, kalau ada satuan radian per sekon itu udah pasti adalah kecepatan sudut ya. Dan R itu boleh R kecil, boleh R besar, boleh sama saja. R itu adalah jari-jarinya. Jari-jari, biasanya satuannya adalah meter gitu. Nah, ini sudah ada dua hubungan nih. Yang pertama ada hubungan roda bersinggungan dan yang kedua adalah hubungan roda yang dihubungkan dengan tali. Selanjutnya, di sini yang kedua ada yang namanya roda seporos gitu. Jadi di sini yang keduanya ada yang namanya roda seporos. Roda seporos itu gimana? Ya, dia mempunyai titik poros yang sama gitu. Misal ini ada lingkaran ya gini. Ini ada ya ban lah mungkin gitu. Itu ada lingkaran pertama. Dan di sini saya kasih warna pink. Itu ada lingkaran yang kedua, menandakan ada ban kedua mungkin gitu ya. Di sini ada porosnya, dia porosnya sama untuk benda kedua sama benda pertama, dia satu poros gitu karena dia kan namanya seporos. Jadi mempunyai titik poros atau sumbu putar yang sama. Nah, yang kecil ini misalnya benda pertama R1 dan yang gede ini itu adalah benda kedua sehingga untuk jari-jarinya saya tulis dengan R2. Nah, untuk roda seporos itu yang sama bukan lagi kecepatan linearnya, tapi kecepatan sudutnya. Sehingga saya tuliskan kecepatan sudut benda pertama akan sama dengan kecepatan sudut benda kedua atau omega 1 sama dengan omega 2. Di pertemuan sebelumnya kita juga udah tahu kalau mau mencari omega itu artinya tinggal V1 atau V dibagi dengan R. Karena ini benda pertama artinya V1 dibagi R1. Yang ini jadinya V2 dibagi dengan R2. Untuk keterangannya sama seperti yang ini, di mana V adalah kecepatan linear ya, omega adalah kecepatan sudut, dan R itu adalah jari-jari. Nah, meskipun kayak gini, biasanya di soal itu dia digabungkan antara tiga hubungan roda ini gitu, jadi nggak sesimpel ini. Tapi tenang aja, cara pengerjaan soalnya tinggal kita analisa saja bagaimana hubungan antara roda pertama dan roda yang lainnya. Nah, selain hubungan roda-roda yang biasanya keluar dalam soal, yang sering keluar juga itu ada yang namanya jalan menikung ya, atau bahasanya adalah belokan gitu. Jalan menikung. Nah, pada soal jalan menikung ini yang sering keluar itu ada dua tipe. Yang pertama, sini saya tandai dulu. Oke, yang pertama itu ada yang namanya jalan kasar dan lurus. Ingat, biasanya yang sering keluar di soal untuk tipe SMA itu jalannya selalu kasar, tetapi dia lurus. Ingat ya, jalan kasar dan lurus. Nah, ciri-ciri jalan kasar itu dia punya koefisien gesek. Atau yang namanya benda kasar dalam fisika itu ada gaya gesek sehingga nanti ada yang namanya mu. Ya, mu di sini itu adalah koefisien
gesek. Itu ciri-cirinya. Dan pada soal jalan menikung yang sering ditanya itu adalah kecepatannya. Itu yang sering ditanya. Kalaupun bukan kecepatan, rumusnya cuma ini aja yang sering ditanya. Nah, untuk kecepatan gerak benda kalau dia menikung, kalau dia jalannya kasar, itu nanti kita menggunakan V atau kecepatan akan sama dengan akar dari mu dikali G dikali dengan R. Gitu. Jadi rumusnya adalah V sama dengan mu dikali G dikali dengan R. Ya. Di mana V itu adalah kecepatan, mu itu adalah koefisien gesek, G adalah gravitasi, dan R itu adalah jari-jari. Di sini saya tuliskan V itu adalah kecepatan gerak bendanya atau kecepatan linier sama satuannya adalah meter per sekon, lalu ada mu. Mu di sini adalah koefisien gesek. Dia nggak ada satuan ya. Terus G itu adalah percepatan gravitasi ya. Nilainya biasanya dalam fisika itu ditulis dengan 10 ya. Dalam perhitungan digunakan 10 meter per sekon kuadrat. Itu harus diingat. Dan R itu adalah jari-jari kelengkungan jalan. Ya, jari-jari kelengkungan jalannya. Biasanya gitu. Nah, satuannya adalah meter. Yang kedua, selain jalan kasar dan lurus, kan ada dua tipe nih tadi di sini ya. Yang kedua itu ada yang namanya jalan licin dan miring gitu. Jadi yang kedua ini ada yang namanya jalan licin. Jadi kalau tadi kasar, ini dia malah licin, tapi dianya pasti miring gitu. Jadi kalau licin udah pasti miring. Ingat aja ya, dalam fisika untuk tipe yang SMA biasanya soal yang keluar seperti itu. Kalau dianya miring, ciri-ciri miring itu nanti dia punya sudut kemiringan atau theta gitu ya. Nah, untuk jalan licin dan miring, rumus yang kita gunakan itu adalah V sama yang ditanya kecepatan juga ya. V akan sama dengan akar dari, karena tadi di sini ciri-ciri ada mu, artinya di sini nggak ada mu, tapi adanya theta. Berarti yang dibuang adalah mu-nya. Siapa sisanya? GR ya enggak? Ya udah, berarti G akan sama dengan G dikali dengan R dikali dengan tan theta gitu. Dimana kemarin kita sudah belajar sin cos ya. Nah, di sini kita akan kenal ada yang namanya tangen. Ada sedikit catatan di mana untuk nilai tangen atau tan itu dia pakainya desa. Ya, biasanya kita kalau sin itu kan demi, ya enggak? Kos itu sami. Nah, kalau tan itu adalah desa. Desa itu adalah depan dibagi dengan samping. Depan apa? Depan sudutnya ya. Samping apa? Samping sudutnya. Nah, untuk theta sendiri, theta itu adalah sudut kemiringan jalannya gitu. Sudut kemiringan jalan gitu. Satuannya ya pasti derajat kan gitu. Nah, udah sampai sini aja materi gerak melingkar beraturan sedikit sekali. Ini adalah rumus-rumus dan memang materi-materi yang biasanya keluar dalam soal. Semoga materi ini bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.